Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzina astafa wa ba'du. Ayuhat talamid, marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet Bimalang bil maddah Al-Qur'an wal hadis fi fasilitasi wa fasilitars asani ma'al Ustaz Mabrur. Thayyib. Al-an hayya bina nabda bi qiraati du'a ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita semuanya masih diberi rahmat, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melanjutkan taklim kita. Di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu bagian dari pembahasan dalam ilmu tajwid, yaitu bacaan gharib di dalam Al-Quran. Sesungguhnya bahasan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya yang dulu sudah pernah kita bahas bersama-sama tentang makhorijul huruf, kemudian ada hukum nun sukun dan tanwin, ada mim sukun, ada qalqalah, ada tafkhim, ada tarkik, ada bacaan mat, baik itu mat tabi'i maupun mat far'i dengan berbagai macam cabangnya. Nah, setelah semua kita bahas, sekarang mari kita lanjutkan bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari tambahan ilmu pengetahuan kita, khususnya di bidang ilmu bacaan Al-Quran. Saat ini kita akan membahas tentang salah satu bagian dari bacaan itu, yaitu gharib. Gharib itu artinya aneh, asing, artinya tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasa, tidak ada teorinya secara khusus, artinya tidak seperti bacaan-bacaan yang lain. Oleh karena itu tidak heran kalau sebagian bacaan yang ada di bacaan gharib itu dalam Al-Quran ada yang memang cuma satu disebutkan, dan memang adanya cuma satu. Di antaranya yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Anak-anak, kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang bacaan imalah. Nah, apa itu imalah? Sebelumnya Pak Mabrur ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan atau pembelajaran kali ini. Apa aja yang akan kita bahas, kemudian apa sih harapan-harapan kita setelah, atau ciri-cirinya, indikatornya, kalau kita itu nanti paham tentang apa yang disebut dengan imalah itu apa, bagaimana cara mengidentifikasinya, kemudian yang utama adalah cara membacanya, dan yang terakhir adalah kita diharapkan mampu mempraktekkan bacaan-bacaannya, ya. Anak-anak sekalian, langsung saja kita lanjutkan. Setelah kita tahu, kita pelajari tentang indikator, kompetensi dasarnya, serta indikatornya. Sekarang tujuan pembelajarannya apa? Setelah kita mempelajari imalah itu, atau proses pembelajaran di imalah itu, tujuan yang akan kita capai itu apa? Yang jelas adalah kita kepengen tahu artinya imalah itu apa. Kemudian ketentuan bacaannya itu seperti apa, cara membacanya bagaimana, karena ini hubungannya dengan bacaan, ya. Kemudian yang terakhir adalah mempraktekkan bacaannya. Anak-anak sekalian, dalam proses pembelajaran tentu kita harus tahu juga harapan-harapannya, termasuk di dalam pembahasan atau pembelajaran kali ini.
peta kompetensi yang kita harapkan dalam pembelajaran ini adalah dari sisi pengetahuannya, seharusnya kita nanti berharap kepada anak-anak semuanya, setelah pembelajaran ini harusnya anak-anak bisa menjelaskan pengertian bacaan-bacaan gharib, di mana pada sesi ini, pada kesempatan ini kita fokus pada bacaan imalah. Kemudian kita harus bisa mengidentifikasikan bacaan gharib, termasuk imalah itu. Kemudian mendeskripsikan cara membacanya bagaimana. Menganalisis bacaan gharib, di mana dalam hal ini adalah imalah, dan bisa membandingkan bacaan gharib lainnya, karena bacaan gharib itu bukan hanya imalah, nanti akan ada ismam, ada tashil, ada nakol, ada mat, ada qasar dan sebagainya ya. Kemudian dari sisi keterampilannya, Pak Mabrur kepengen anak-anak mampu mendemonstrasikan bacaan yang telah dipelajari, di mana kali ini adalah imalah. Jadi anak-anak harus fasih dalam membaca imalah, dan yang utama adalah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebatas sebagai ilmu pengetahuan saja, tapi yang paling utama, karena ini berhubungan dengan Al-Quran, maka menjadi kewajiban bagi kita umat Islam untuk mempraktekkan ketika sedang membaca Al-Quran. Anak-anak sekalian, mari kita amati dulu ya. Mari kita amati dalam Al-Quran itu ada bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Waqalar kabu fiha bismillahi majreha. Nah, ini dalam Al-Quran itu ada kata-kata itu ya. Ayo diamati. Yang diamati tidak terdapat di beberapa ayat, hanya pada satu ayat saja, sehingga mudah mengamatinya. Yang utama bukan mengamati gambarnya, tapi nanti diperhatikan betul tulisannya seperti apa, kemudian cara membacanya seperti apa. Itu yang penting ya. Kita lanjutkan. Bahwa pengertian bacaan imalah itu diambil dari bahasa Arab amala yumilu imalatan, yang artinya condong atau miring. Nah, itu menurut bahasa Arab. Menurut istilah, tentu istilah ilmu tajwid dalam Al-Quran hadis tentunya, yang dimaksud dengan bacaan imalah itu adalah mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh. Ingat-ingat, mencondongkan, memiringkan ya bacaan atau harokat fathah pada harokat kasroh. Dari fathahnya agak miring dikit ke kasroh gitu ya, sekitar 2/3-nya. Bisa juga diartikan memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasroh. Nah, jadi fathahnya agak berbau kasroh. Nah, gitu maksudnya itu. Atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Nah, contohnya jadinya seperti ini. Tulisannya itu adalah majroha. Majroha, tapi bacanya majreha. Majreha ini gak ada dalam logat bacaan Arab. Itu tidak ada. Yang ada itu sebenarnya orang Indonesia. Tetapi aturan dalam bacaan ilmu tajwid seperti yang dicantumkan dalam kaidah imalah, bahwa imalah itu adalah mencondongkan, memiringkan bacaan fathah pada harokat kasroh, maka jadi jadi majroha menjadi majreha, majroha menjadi majreha. Ingat-ingat anak-anak ya, majreha, majroha menjadi majreha.
saya kira itu yang paling penting. Perhatikan baik-baik anak-anak. Pembahasan ini tidak rumit, sangat gampang. Selain karena teorinya sangat mudah, juga ini yang paling penting, bahwa dalam Al-Quran itu hanya ada satu bacaan imalah itu, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran surat Hud. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan Nuh, ini ceritanya di Nabi Nuh ini. Nabi Nuh berkata, naiklah kalian semuanya ke dalamnya, dalam perahu, dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkaitan dengan bacaan imalahnya tadi, lihatlah pada tulisan yang berwarna merah anak-anak ya. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha. Tulisannya majroha, tapi bacanya majreha. Sekali lagi, majroha tulisannya, tapi bacanya majreha. Bukan majro, tapi agak dimiringkan ke arah kasro. Majreha wa mursaha. Itulah anak-anak cara membacanya bacaan imalah. Sekali lagi, dalam Al-Quran itu hanya ada satu bacaan ya. Anak-anak sekalian, ayat ini berkaitan dengan cerita atau kisah Nabi Nuh. Kalian pasti sudah sangat paham, sering mendengar cerita tentang perilaku umatnya Nabi Nuh yang durhaka, sehingga Nabi Nuh kemudian diberi wahyu oleh Allah untuk membuat kapal. Dan menjelang terjadi bencana itu, semua umatnya termasuk binatang itu dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi Nuh untuk menaiki bahteranya agar selamat ya. Pak Maur tidak menjelaskan isi kandungan ayatnya, yang paling utama adalah bacaannya. Kesimpulannya dari pembahasan kita tadi adalah pertama, imalah merupakan salah satu bacaan gharib, bacaan yang aneh dalam Al-Quran ya. Yang kedua, imalah adalah memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasroh, atau memiringkan bacaan alif ke huruf ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa bacaan imalah dalam Al-Quran, ingatlah, hanya ada satu saja, yaitu dalam Al-Quran surat Hud ayat 41. Tadi sudah kita baca bersama-sama ya. Yang terakhir, di kalangan ulama ayat ini populer disebut sebagai salah satu doa ketika mau naik kendaraan ya, terutama mau naik kendaraan kapal laut atau pesawat atau kapal udara. Nah, ini jangan lupa anak-anak ya, kalau misalnya mau naik kapal atau naik pesawat, bacalah doa seperti yang tadi kita baca bersama-sama. Anak-anak sekalian, ayo dihayati sekarang sebelum pelajaran kita akhiri. Doa naik kendaraan, kalau kalian naik kendaraan darat, misalnya mau naik sepeda motor atau naik mobil, itu jangan lupa baca doa yang sudah populer dan insya Allah anak-anak sudah hafal semuanya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci zat yang telah, zat itu maksudnya Allah, yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami. Nah, itu artinya ya.
Dan tiada kami akan mempersekutukan baginya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Itu kalau naik kendaraan darat. Kalau kendaraan laut atau udara seperti yang tadi itu, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Paham sekalian anak-anak ya? Selanjutnya adalah tugas. Nah, ini ada sedikit tugas. Tugasnya jangan lupa ya, nanti ditulis, kemudian di foto, kemudian kirimkan lewat Google Classroom-nya masing-masing ya. Jangan lupa. Apa itu tugasnya? Hikmah atau pelajaran apa yang bisa diambil dari Al-Quran surat Hud ayat 41? Pasti gampang kan anak-anak ya. Demikian yang bisa Pak Mabur sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita ya. Pak Mabur mendoakan semoga kalian semua menjadi anak yang pintar, sukses, bisa berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Naktafi dirasatan al-yaum, syukron jazilan ala husnih timamikum ilal liqa fil fursatil atiyah insyaallah. Haya bina nakhtatim bi qiraati hamdalah wa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.